kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan mempresentasikan materi tentang barometer sederhana. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi baik, saya akan presentasikan materi pertama atau latar belakang, di mana cuaca merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Di mana kita sebagai manusia itu sangat tergantung pada kita punya kehidupan, kesejahteraan itu sangat tergantung dari cuaca. Di mana ketika kita berada di tempat yang sangat panas, mungkin kesehatan kita sangat terganggu. Dan bahkan ketika kita ada di dataran yang cuacanya sangat rendah, itu juga mengganggu kita punya kesehatan. Di sini cuaca mempengaruhi aktivitas seperti pertanian, transportasi, hingga kegiatan sosial masyarakat sangat bergantung pada kondisi cuaca yang terjadi. Oleh karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terutama tekanan udara menjadi hal yang krusial dalam upaya memprediksi perubahan cuaca secara lebih akurat. Di mana kita harus memiliki sebuah alat, contohnya alat sederhana barometer, untuk kita dapat mengetahui bahwa cuaca itu dia punya perubahan tuh setiap hari atau per jam itu seperti apa, dan agar kita juga bisa mengantisipasi ketika kita apalagi di bagian ladang pertanian, agar kita juga bisa mengantisipasi apa yang terjadi hari esok atau hari ini. Next, Mas. Selanjutnya, memahami konsep dan mekanisme kerja barometer sebagai instrumen untuk mengukur tekanan udara, mengidentifikasi keterkaitan antara perubahan tekanan udara dengan kondisi cuaca melalui kegiatan observasi, di mana kami sudah melakukan atau mengerjakan proyek, dan kami sudah mengidentifikasi bagaimana keterkaitan antara hubungan tekanan udara dengan kondisi cuaca melalui kegiatan observasi. Untuk praktiknya atau untuk menjelaskan hubungannya sebentar akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Lalu berikutnya di sini kami untuk mengembangkan kemampuan praktikum eksperimen, terutama dalam merancang serta merakit alat sederhana dengan memanfaatkan bahan yang mudah diperoleh. Di mana di sini kami menggunakan bahan yang sangat-sangat sederhana, yaitu kayu, toples, dan sedotan. Itu sangat-sangat sederhana, dan ini juga barang-barang bekas yang mudah didapat. Mungkin sekian dari saya. Oke, selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan pada bagian landasan teori. Nah, apa itu barometer? Barometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara di atmosfer. Tekanan udara sendiri dapat diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh molekul-molekul udara yang menekan suatu permukaan dalam satuan luas tertentu. Dalam bidang meteorologi, pengukuran tekanan udara memiliki peran penting karena fluktuasi tekanan udara seringkali menjadi petunjuk awal terhadap perubahan kondisi cuaca. Penerapan barometer baik digital maupun analog maupun barometer sederhana sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam dunia penerbangan. Dalam dunia penerbangan itu penting untuk menentukan ketinggian dan kondisi cuaca dan kondisi cuaca. Dalam dunia pertanian juga untuk memperkirakan kondisi cuaca curah hujan, serta dalam aktivitas maritim untuk memprediksi potensi badai atau perubahan tekanan di laut. Selanjutnya, tekanan dalam fluida. Nah, tekanan adalah gaya yang diberikan persatuan luas dalam konteks fluida. Tekanan didefinisikan dengan P sama dengan F per A, dengan P adalah tekanan dengan satuan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, sedangkan A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Nah, dalam fluida statis, tekanan disebabkan oleh berat kolom fluida di atas suatu titik pada atmosfer. Pada atmosfer, tekanan ini disebut dengan tekanan atmosfer, yaitu tekanan akibat beratnya lapisan udara dari permukaan bumi sampai ke atas atmosfer. Selanjutnya, hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa
akan diteruskan ke segala arah secara merata. Prinsip ini diterapkan dalam barometer sederhana, yaitu tekanan yang diterapkan oleh atmosfer ke permukaan balon akan diteruskan secara merata yang menyebabkan deformasi permukaan balon sesuai dengan besarnya tekanan. Nah, ada juga prinsip elastisitas. Nah, gerak naik turun permukaan balon akibat perubahan tekanan udara yang terjadi karena balon memiliki modulus elastisitas yang memungkinkan ia menegang atau mengendur sesuai dengan gaya yang diterima. Lalu walaupun alat ini tidak menggunakan kolom merkuri seperti barometer konvensional, perubahan volume dan membentuk membran balon akibat perbedaan tekanan tetap dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan petunjuk atau selotan yang dapat diamati sebagai perubahan proses secara visual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikut yaitu alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, toples kaca. Yang kedua, balon. Yang ketiga, sedotan. Yang keempat, karet gelang. Kelima, papan triplet. Keenam, lem atau selotip. Yang ketujuh, spidol dan gunting. Lalu yang berikut, desain alat. Alat ini terdiri dari wadah tertutup sebagian, toples kaca yang dilapisi oleh permukaan elastis, balon karet pada mulutnya, sebuah sedotan ringan ditempelkan di atas permukaan balon, berfungsi sebagai penunjuk tekanan udara. Ujung sedotan akan bergerak naik atau turun sesuai perubahan tekanan atmosfer yang menekan atau mengangkat membran balon. Perubahan ini dapat diamati dengan menggunakan skala indikator dari kertas karton yang diletakkan sejajar dengan ujung sedotan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengujian. Di sini kami menguji dua jenis. Yang pertama itu pengujian dilakukan dengan untuk mengukur cuaca. Yang kedua itu untuk mengukur pengaruh ketinggian terhadap tekanan. Nah, pengujian pertama ini dilakukan dengan meletakkan barometer di tempat terbuka selama beberapa jam. Nah, ujung sedotan seperti yang itu akan menunjukkan perubahan posisi naik turun, menunjukkan adanya variasi tekanan udara. Nah, pada tekanan tinggi atau cuaca cerah, sedotannya akan naik. Sedangkan pada tekanan rendah atau cuacanya sedang mendung atau akan hujan, sedotannya akan turun. Pada pengujian kedua dilakukan dengan meletakkan barometer di tempat terbuka dengan beberapa variasi ketinggian. Di sini kita menggunakan ada 3 variasi ketinggian. Yang pertama itu kita variasi ketinggian di kampus PTG Undana, yang kedua di pantai, yang ketiga di Sikuman. Nah, pengujian kedua ini dilakukan dengan ujung sedotan akan menunjukkan perubahan posisi naik turun yang menunjukkan adanya variasi tekanan udara. Kita sudah melakukan pengujiannya dan kita mendapatkan hasil. Untuk pengujian pertama untuk pengukuran cuaca, kita meletakkan barometer di tempat terbuka selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Nah, untuk 2 jam pertama itu kondisi sedotannya naik dari garis yang telah kita tandai. Besar naiknya itu sebesar 0,0006 meter atau sekitar 6 mm. Nah, itu menandakan cuacanya cerah. Yang pada kondisi 4 jam sedotannya juga naik sejauh 0,009 meter atau 9 mm, menandakan cuacanya cerah juga. Nah, pada jam yang ke-6 sedotannya turun sejauh 0,003 meter atau 3 mm, menandakan cuacanya agak mendung. Untuk pengaruh ketinggian terhadap tekanan pada percobaan kedua, pertama untuk ketinggian dari permukaan laut 50 meter itu kita menggunakan kampus PPG Undana. Itu kan kondisi sedotannya tetap karena kita membuat alatnya di sini, besar pergeserannya 0 dan tekanannya tetap. Untuk
Yang kedua, kita melakukannya di pantai atau di tepi laut. Kondisi sedotannya naik, besar pergeserannya sedotannya 0,008 meter. Untuk tekanannya meningkat karena di tepi pantai. Untuk percobaan yang ketiga kita lakukan di Sikumana dengan ketinggian kurang lebih 100 meter. Kondisi sedotannya turun, besar pergeserannya 0,008 meter. Untuk tekanannya menurun. Nah, dari situ kita bisa menganalisis pada pengujian pertama ketika alat diletakkan di tempat terbuka dalam kondisi cuaca berbeda, tercatat bahwa sedotan bergerak naik saat cuaca cerah dan turun saat cuaca mendung. Ini mendukung teori bahwa tekanan udara lebih tinggi pada cuaca cerah dan lebih rendah saat cuacanya mendung. Nah, selanjutnya pada pengujian kedua, barometer diletakkan di berbagai ketinggian. Kita dapat diketahui bahwa pada ketinggian 0 meter dari permukaan laut sedotan bergerak naik menandakan tekanannya meningkat, sedangkan pada ketinggian 100 meter sedotan turun. Fenomena ini sesuai dengan konsep tekanan atmosfer di mana tekanan akan menurun seiring bertambahnya ketinggian. Nah, secara keseluruhan analisis menunjukkan bahwa barometer sederhana ini cukup efektif untuk memberikan visualisasi dasar terhadap perubahan tekanan udara. Alat ini memiliki potensi edukatif yang tinggi, terutama dalam konteks pembelajaran fisika di tingkat sekolah atau perguruan tinggi, karena mampu menjembatani teori dengan pengamatan langsung di lapangan. Kombinasi antara teori tekanan, atmosfer, pupuk Pascal, dan prinsip elastisitas telah terbukti relevan untuk menjelaskan kerja alat secara ilmiah dan aplikatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut saya akan menjelaskan kesimpulan dari percobaan ini, di mana percobaan pembuatan barometer sederhana yang telah dilakukan membuktikan bahwa tekanan udara dapat diukur secara tidak langsung dengan memanfaatkan perubahan volume udara dalam suatu wadah tertutup. Dalam percobaan ini, barometer dibuat dari bahan sederhana seperti toples, sedotan, triplex, dan kertas penunjuk. Ketika terjadi perubahan tekanan udara di lingkungan sekitar, bagian atas balon yang menutup mulut toples akan mengalami perubahan bentuk, menegang atau mengendur, yang kemudian menyebabkan ujung sedotan bergerak naik atau turun. Gerakan sedotan ini menjadi indikator adanya perubahan tekanan udara. Hasil percobaan menunjukkan bahwa alat ini cukup responsif terhadap perubahan tekanan, walaupun tidak seakurat barometer analog aneroid atau barometer raksa. Secara keseluruhan, percobaan ini berhasil menunjukkan bahwa barometer sederhana dapat digunakan sebagai alat prediksi cuaca dasar, khususnya dalam mengamati perubahan tekanan udara harian. Yang berikut adalah refleksi. Dari percobaan ini memberikan pengalaman langsung dalam memahami konsep tekanan udara dan bagaimana prinsip fisika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui alat sederhana. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.